6-0 telak. Korut ini lebih disiplin daripada Korsel. Indonesia U17 harus mengakui keunggulan segala-galanya dari Korea Utara dengan skor 6-0. Gua nggak bohong, gua nggak bercanda nih boy, gua nggak bercanda nih. 6-0. Mari kita review ya. Ini pertandingan kenapa bisa 6-0 ini. Mari kita bahas. Dari line up yang diturunkan sama El Sintayongisme, Nova Arianto, gak ada yang salah sama line up yang diturunkan, gak ada yang salah. Ini bener-bener the winning team. Tim yang bener-bener bawa kemenangan timnas U17 ini di laga lawan Korea sama Yaman. Semua sebenarnya berjalan baik-baik aja boy. Sampai akhirnya Korea berhasil cetak gol. Apalagi gol kedua ini boy yang menurut gua ini bener-bener ya harusnya nggak terjadi nih. Karena di momen ini Putu Panji kalah badan. Cuma nih ketika turun minum babak pertama, gua kira di babak kedua minimal di 15 menit pertama nih Nova Arianto bakal keluar menyerang karena kita butuh gol di babak kedua. Ternyata tetap enggak gitu. Bahkan sampai di menit 70 pun ketika kita udah ketinggalan 5 gol, kita tetap bermain secara mid block. Gak ada intensi untuk ngelakuin pressing. Dan satu yang gue sorot boy, padahal secara fisik nih ini udah cukup menjanjikan banget ketika ini foto ini naik ya. Gue kira tuh kita udah bisa imbangin gitu fisik main-main kayak Korea kayak gini. Dan kalau kalian perhatiin boy, gak sekali dua kali pemain kita kalah badan. Gol kedua Putu Panji, gol ketiga kalau nggak salah Daniel, gol ketiga tuh, dan gol kelima Bek Al Ghazani kalau nggak salah. Artinya ini harus dievaluasi boy. Artinya fisik pemain U17 ini masih belum sebagus itu, masih bisa ditingkatin lagi. Dan gue nggak tahu nih Korea Utara makannya apa sih. Di babak kedua U17 itu udah berusaha ngelakuin segalanya untuk nyerang menurut gue. Umpan pendek 1-1 dipres langsung sama 4 orang. Dribbling 1 lawan 1 kalah. Umpan bola atas kalah. Ngadu lari juga kalah. Ya ini yang gue bilang kita kalah segala-galanya boy. Terutama di aspek mental. Kelihatan banget ketika kita udah kegolan lebih dari 3 gol, pemain kita udah drop banget boy. Kontrol bolanya lepas, salah buang bola, passing juga salah, dan lain-lain. Korut ini lebih disiplin daripada Korsel. Karena mereka itu mayoritas pemainnya, Bin. Gue hitung itu belasan pemain itu dari satu klub yang sama. Oh, begitu. April 25 namanya. April 25 itu Oke. tim profesional yang punya akademi yang dikelola oleh Kementerian Pertahanan mereka. Yakin para pemain sih tidak akan khawatir. Ya kan, sebelumnya sudah melawan Korea Selatan. Iya. Tapi kalau sepengetahuan gue yang gue nonton pertandingan Korut, ini kakinya kayaknya pakai besi. Serius, gue udah nonton. Tadi itu gue sengaja pagi-pagi bro sebelum ketemu lo, gue udah nonton nih, gak salah ya. Kaki terus nih mainnya, artinya kenceng banget nih mainnya. Udah itu mereka banyak main counter bro. Iya. Jadi kalau gue lihat nih kok mainnya kenceng, agresifnya luar biasa, counter. Iya. Gimana ini timnas kita nanti? Karena kan World Cup udah lolos. Iya. Tapi kalau bisa lolos ke semifinal, kenapa Why nggak not? kita grab Betul, itu semifinal? Ya kan ini kan belum selesai perjuangan. Pun kita kalahnya telak, tetap kita harus apresiasi bahwa mereka sudah memenuhi bahkan melampaui target untuk bisa lolos ke Piala Dunia U17. Ya bahkan dengan 3 kemenangan di fase grup, dan itu merupakan sebuah prestasi yang luar biasa. Walaupun di pertandingan kali ini terlihat bahwa banyak sekali PR, banyak sekali evaluasi yang harus dilakukan oleh Coach Nova. Bahwa Korea Utara gue juga speechless, mainnya keren banget ya ternyata ya Korea Utara ya. Mungkin ada pressure lain dari Korea Utara, tapi jauh lebih bagus bahkan dibandingkan Korea Selatan. Di sisi lain memang kita sangat buruk. Bukan hanya soal defense, 2 kebobolan awal, 1 lewat corner, which is setiap corner gue bilang itu adalah kesalahan tactical, kesalahan dari organisasi defense. Dan kita 2 kali loh kena corner di pertandingan kali ini, sama seperti U23 kemarin dan sama seperti senior. Jadi ya ini harus diperbaiki. Dan memang secara overall kita kalah segalanya. Dibandingkan Korea Utara. Fisik kita kalah, tactical kita kalah, mental kita kalah, terutama mental. Ini sepak bola itu adalah permainan adu mental, dan di situ memang kita kalah telak. Dan ya it's okay, ini pelajaran yang perlu karena kan di fase grup kita menang semua. Kita butuh kekalahan seperti ini untuk menjadi modal nanti untuk Piala Dunia. Artinya, lu para pemain dan mungkin pelatih disadarkan bahwa ini kualitas lu, level lu belum sehebat itu juga. Bahwa lu bisa mencapai hasil yang luar biasa di fase grup itu luar biasa. Tapi di level yang berbeda di babak knockout lawan tim Korea Utara yang notabene di atas kertas harusnya tidak lebih kuat dibanding Korsel, lu kalah mental. Di Piala Dunia itu levelnya di atas lagi karena levelnya dunia bukan Asia. Jadi ini pelajaran yang berharga, semoga bisa
evaluasi nanti, but kita harus tetap apresiasi bahwa semua pemain dan jajaran pelatih sudah memberikan yang terbaik dan hasil yang maksimal di Piala Asia kali ini. Singkat aja, kalau lebih jujur, kita kalah banget dari hampir segala aspek pada laga ini. Waduh, Korea Utara nih mainnya gimana ya? Terutama fisik ya, gila banget sih fisiknya. Pemain-pemain Korea Utara ini kagak bisa di body, nggak jatuh-jatuh. Fisiknya gila banget. Wah, kacau. Bahkan, coba tolong koreksi gue kalau gue salah. Ada yang bilang katanya timnas U17 Korea Utara ini fisiknya dilatih sama tentaranya langsung. Bener nggak tuh? Oke, tapi apresiasi terbesar untuk para pemain-pemain Garuda Muda kita karena telah berjuang sampai di perempat final Piala Asia U17. Dan ingat, timnas U17 kita sudah lolos ke Piala Dunia U17 2025 Qatar yang akan dilangsungkan akhir tahun ini, guys. Jadi, ya, pulang dari sini meskipun kita gagal di Piala Asia ini hanya sampai perempat final, pulang dari sini, balik kampung, habis itu apa? Fokus berbenah untuk Piala Dunia. Gue sangat mengajak teman-teman untuk tidak menghujat para pemain atau siapapun. Jangan dihujat, guys. Ingat, ini kelompok usia. Mereka masih berkembang ya. Ya, kita juga punya peran dalam perkembangan mereka, guys. Terima kasih telah berjuang. Fokus untuk Piala Dunia. Jepang kalah di perempat final, Indonesia pun kalah di perempat final. Ya, hitung-hitung kita sudah setara dengan Jepang. Sama-sama kalah di perempat final. Nggak masalah. Ini akan jadi pelajaran yang sangat berharga sekali untuk Coach Nova dan adik-adik kita di tim nasional U17 Indonesia persiapan menghadapi Piala Dunia di Qatar. Dengan kekalahan ini pasti evaluasi akan dilakukan dan perbaikan akan dilakukan. Bagaimana caranya dapat fisik seperti yang dimiliki oleh pemain-pemain Korea Utara malam ini. Terima kasih untuk Garuda Muda Indonesia yang sudah berjuang di Piala Asia U17 di Arab Saudi. Terima kasih Coach Nova juga. Target Piala Dunia yang ditetapkan oleh PSSI sudah tercapai. Selanjutnya evaluasi dan mempersiapkan tim ini untuk bersaing di Piala Dunia Qatar. Semangat terus, support tim nasional Indonesia. Mereka ini super klub yang main di satu tim, istilahnya kayak gitu. Makanya itu kenceng banget mainnya. Makanya compact. Ya, compact, betul. Mereka dua stoppernya tuh dari klub yang sama, dari April 25. Oke. Terus dua strikernya, sayap kanan kirinya, itu dari April 25. Termasuk fullbacknya juga dari April. Yang lainnya tuh melengkapin aja. Kayak zaman dulu timnas Belanda mayoritas Ajax. Iya, mayoritas Ajax. Sama juga timnas Jerman dulu mayoritas Munchen. Ya kayak Uzbekistan juga ada. Yang waktu kemarin tuh, yang U23. Jadi mereka ngandelin super tim ini. Makanya tuh mainnya keras banget loh mereka ini. Dan chemistry-nya, Bin. Chemistry-nya jadi. Mungkin kita kurang banyak dapat referensi tentang bagaimana perkembangan sepak bola Korea Utara yang memang agak tertutup. Agak tapi kalau kita lihat achievement mereka di kelompok umum, bagus. Wah, luar biasa. Bagus achievement mereka. Pernah juara Piala Asia juga. Pernah. Dan mereka World Cup udah sering masuk mereka. 5 kali World Cup. 5 atau 6 Jadi, kali. artinya mereka punya pembinaan yang memang sudah terstruktur dan punya istilahnya CV yang bagus. Ya, CV yang bagus. Jadi siapapun yang bermain di kelompok umur itu, mereka jelas kompetitif. Dan sekarang juga mereka buktiin